Jadi saya sampaikan lagi bahwa kesempatan ini materi kita adalah tentang kegagalan pasar dalam pandangan etika atau sudut pandang etika. Untuk itu kita perlu mengenal beberapa jenis struktur pasar ya untuk konsumen. Yang pertama pasar persaingan sempurna. Ya, nanti juga akan dilanjutkan dengan pasar monopolistik, terus jenis pasar oligopoli, yang keempat pasar monopoli. Ya, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Ya, jadi di sini pasar ini jumlah produsennya banyak, yang menjual itu banyak, dan barang yang dijual itu berbagai macam jenis, dan jumlah konsumennya banyak. Jadi seperti yang kita lihat di pasar tradisional ya, ya memang yang penjualnya banyak macam-macam. Ada sayuran, ada buah-buahan ya, itu pun jumlahnya banyak. Pembelinya juga banyak. Nah, itulah contoh pasar persaingan sempurna. Jadi umumnya mereka menjual sembako, 9 bahan kebutuhan pokok. Yang selanjutnya, ciri atau karakteristik atau sifat dari pasar persaingan sempurna. Ya, tentunya sudah dijelaskan tadi di awal ya, jumlah yang jual sama yang pembelinya sama-sama banyak. Barangnya dijual sejenis ya, kalau ada yang sayuran ya sayuran sama, wortel ya wortel, dan serupa ya. Buah-buahan juga gitu sama, kalau ada sekarang musimnya musim mangga ya semua jualan mangga. Yang ketiga, penjual bersifat sebagai pengambil harga atau price taker. Jadi maksudnya di sini penjual yang menentukan harga. Jadi kalau saat ini mangga ya dijual per kilonya 6.000 ya, di pasar itu semua merata dijual 6.000. Tidak bisa pembeli itu menawar lebih rendah itu, karena nanti akan artinya apa ya? Salah satu penjual itu kalau menurun harga, dia akan disentil oleh penjual lainnya. Yang keempat, harga ditentukan mekanisme pasar permintaan. Terus ada juga hukum penawaran dan permintaan, supply and demand. Jadi ini tergantung nanti kalau misalnya jumlah penjualnya cuma 2, pembelinya 5, maka nanti antara 2 penjual itu tentu akan ada kesepakatan nanti berapa ya pasnya harganya. Ya, jadi itulah persaingan sempurna. Jadi kalau salah satu mengetahui ya penjual itu menjual 7.000 per kilo, satunya juga akan ikut menjual 7.000 per kilo. Yang berikutnya, ciri berikutnya atau sifat pasar berikutnya adalah posisi tawar konsumen kuat. Ya. Artinya di sini konsumen bisa juga menawar harga itu, tapi juga nanti akan diikuti oleh penjual lainnya yang 2. Kalau misalnya cuma 2 penjualnya, maka akan diikuti. Terus sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata, karena begitu menaikkan harga, jika itu ada banyak penjual, maka yang lainnya juga akan naikkan. Nah, ini yang menjadi ciri dari sifat pasar yang sempurna. Terus sensitif terhadap perubahan harga. Kalau harga turun sedikit, ya semua juga akan pembeli akan membeli semua. Tapi kalau naik, ya pembeli juga akan berpikir. Ya, berarti harga itu sensitif. Terus bagi penjual membeli mudah untuk keluar dan masuk dari pasar. Itu ciri dari sifat pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopolistik. Ya, struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsennya penjual banyak dengan produk yang serupa. Namun konsumennya itu berbeda-beda antara produsen satu dengan produsen yang lainnya. Jadi contohnya buku ya. Manakala jumlahnya di sini jumlah produsennya banyak yang jualan buku. Tentu tapi ingat, buku itu konsumennya beda-beda ya.
ada yang konsumennya suka buku dengan, karena ada yang cetak kertas A4, jadi kertasnya tipis, ada yang standar ya. Jadi beda-beda ya. Toko buku, ada yang toko buku senang di Togamas kalau di Malang karena harga mahasiswa. Ada lagi yang suka toko buku di Gramedia karena memang apa ya istilahnya, namanya sudah, kalau Gramedia itu namanya sudah di mana-mana ya. Pulpen juga gitu, banyak serupa namun yang jual yang membelinya tergantung pulpen kualitas yang apa. Snack juga gitu. Itu pasar monopolistik masih. Sifat-sifat pasar monopolistik adalah jika ingin unggul di dalam menjual produk, ya, yang pertama ini, maka keunggulan pesaing yang berbeda yang harus dilakukan. Ya, mungkin unggul yang satunya Gramedia unggul karena lokasinya strategis, ya, terus image-nya bagus. Sementara kalau Togamas, ya lokasinya memang di daerah Dieng, tapi itu khusus dikenal oleh kalangan mahasiswa. Ya, harganya juga harga mahasiswa, ada diskon untuk mahasiswa. Nah, seperti itu ya. Itu berarti keunggulannya dalam ada diskon. Yang kedua, mirip dengan pasar persaingan sempurna. Ya, jadi emang ada persaingan, tapi sama-sama penjualnya banyak. Terus juga brand yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda. Ya. Mereknya ya menjadi beda antara Gramedia, Togamas, toko buku penerbit Salemba, nah itu beda-beda. Yang keempat, untuk yang sifat-sifat pasar monopolistik, produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan merubah harga pasar. Nah, ini cirinya produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kemampuan untuk merubah harga pasar. Ya. Jadi kalau harga bukunya itu diturunkan ya atau dinaikkan, ya kadang pembeli akan beli pada yang harganya lebih miring. Jadi masih ada sedikit, tapi kalau sudah ada loyal dengan produk Gramedia, ya mungkin tidak berubah. Tapi kalau yang konsumen sensitif dengan harga, dia akan bergeser ke buku yang pokoknya sama, walaupun jenis kertasnya tipis berbeda. Nah, mereka akan mengarah ke sana. Yang ketiga, pasar oligopoli. Jadi di sini cirinya kalau oligopoli itu ya banyak beberapa penjual ya, namun dalam satu wilayah area. Ya contohnya Indri Semen di Indonesia, ada semen Tonasa Indarung, ada semen Cibinong, ada semen Palembang, ya, ada semen Petrokimia Gresik. Nah, itu dalam satu wilayah area. Nah, terus juga ada pesaing masuk juga namanya Holcim ya, PT Holcim ya, semen Holcim itu. Terus di industri mobil di Amerika ya, macam-macam jenis mobil. Sifat-sifat pasar oligopoli, ya harga produk yang dijual relatif sama, ya hampir sama. Terus kalau ada produknya berbeda, ya kalau produknya berbeda, tentu ini menjadi kunci sukses. Kalau oligopoli, karena oli itu kan banyak ya, oligopoli. Oli itu banyak oli, ada monopoli. Oli itu banyak penjualnya. Nah ini sulit, ciri yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Ya. Karena banyak yang jual, jadi kalau kita ingin masuk ke pasar ini ya bagi yang masih baru, produsen yang baru ya harus butuh sumber daya keuangan yang banyak, sumber daya manusia orangnya banyak. Dan perubahan harga akan diikuti produsen lain. Jadi kalau salah satu produsen menurunkan harga, maka lainnya akan ikut turun. Yang keempat, pasar monopoli. Ya, ini kalau jumlahnya mono satu ya. Jadi pasar monopoli itu jadi dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu penjual. Ya, contohnya monopoli oleh Microsoft Windows, monopoli oleh perusahaan listrik negara, PTKI, ya, terutama BUMN yang Indonesia, itu di monopoli.
Sifat-sifat pasar monopoli. Ya, sifat-sifat pasar monopoli. Ya tadi sudah dijelaskan di konsep di awal, hanya satu penjual atau produsen. Harga, jumlah, kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Ya. Jadi ya seperti saat ini Pertamina ya menjadi penyedia bahan bakar di Indonesia ya. Industri ini kuasai oleh Pertamina. Yang ketiga, umumnya di Indonesia monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jadi kalau keuntungan kalau monopoli tidak usah strategi, tidak usah promosi, pasti orang akan mencari. Yang berikutnya, hanya ada satu jenis produk tanpa ada alternatif pilihan. Jadi hanya ada satu jenis produk ya tanpa ada alternatif pilihan. Ya, saya kira sementara terdengar ya dari sana ya suara saya ya, Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak sekalian. Dengar, Pak. Oh iya. Dengar, Pak. Dia tadi pakai headset. Iya. Tadi pakai headset saya tadi mungkin ini agak rusak mikrofonnya mungkin. Jadi itu berikutnya ini contohnya ya, monopoli bahan bakar minyak tadi saya contohkan, tapi dengan masuknya Petronas, Shell 2006, praktek monopoli penjualan BBM melalui Pertamina Indonesia berakhir. Jadi ini saat ini Pertamina juga memiliki pesaing untuk dapat mempertahankan daya saingnya, jadi perlu inovasi, efisiensi, dan efektivitas. Dan pada Maret 2009 dulu muncul Total Oil milik Prancis, ya ikut meramaikan pasar di Indonesia. Nah ini pertumbuhan alami monopoli ya. Pertumbuhan alami bisa terjadi secara alamiah kalau pasar monopoli itu. Ya karena memang ada penguasaan teknologi, terus ada modal yang besar yang dimiliki. Jadi kalau suatu perusahaan dia punya penguasaan teknologi, maka dia akan menjadi bersifat monopoli. Ya, saat ini pemain monopoli mulai melakukan tindakan merugikan masyarakat. Ya, bisa dilihat saat ini yang terjadi apakah praktek monopoli itu terjadi. Makanya muncul KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi mulai berperan ya di KPPU itu lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ayah, aku lagi mainan. Aku lagi mainan. Aku lagi mainan. Aku Maaf ada gangguan ya dari suara. Tidak apa-apa, Pak. Iya, waduh ya. Jadi saya sampai lagi di sini bagaimana untuk mengatur kebijakan oligopoli ya. Jadi tadi monopoli, sekarang ini kebijakannya ya. Tadi kalau monopoli itu ada secara alamiah memang karena penguasaan teknologi, tapi juga karena penguasaan undang-undang ya. Karena ada undang-undang. Saat ini Pertamina memang dilindungi oleh pasal 33. Jadi hajat hidup yang menguasai orang banyak dikuasai negara di pasal 33 ayat 3. Nah, itu secara memang bukan alamiah ya, karena secara undang-undang memang dilindungi. Bagaimana berikutnya adalah bagaimana kebijakan mengatur pasar oligopoli. Pada dasarnya pasar oligopoli memiliki kebaikan ya, karena ada efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Ya. Terus persaingan antar perusahaan tentu akan memberikan keuntungan bagi konsumen karena kan banyak tadi ya, oli itu kan banyak. Tadi banyak, maka konsumen bisa milih mana yang harganya paling murah dan kualitas barangnya paling bagus. Dan kelemahannya pasar oligopoli banyak penjual, tentu dibutuhkan investasi dan modal yang besar. Jika seorang produsen yang baru dia ingin masuk dalam peta persaingan
di oligopoli. Karena tentunya ada skala ekonomis. Ya, skala ekonomis itu berarti skala semakin banyak produksi, semakin efisien ya. Jadi bisa digambarkan grafiknya itu semakin biayanya semakin menurun. Ya, karena di sini siapa yang dia lebih efisien dari misalnya pemasoknya lebih dapatkan pasok lebih murah harganya, sementara kualitasnya sama dengan lainnya, maka dia mendekati skala ekonomis. Dalam arti lain, dia bisa menekan harga input, ya semakin rendah harga input, maka harga jual atau output semakin tinggi. Nah, itu jaraknya antara harga input dengan harga jual semakin melebar, maka bisa jadi ya mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, berarti di sini nanti sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar ini karena butuh biaya yang besar, ya investasi dan modal yang besar. Ya, berikutnya masih kebijakan oligopoli. Bila ada perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka ya tidak mungkin bisa menjiplak produk perusahaan itu karena ada tuntutan hukum. Kalau sudah punya hak paten tentu sudah didaftarkan di Menteri Hukum dan HAM. Jadi kalau ada tuntutan dari perusahaan yang mematenkan ternyata ada yang meniru, nah bisa jadi menjadi sengketa bisnis, hukum bisnis. Ya, tentunya di sini akan hukum perdata akan berjalan di situ. Yang ketiga, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia, ya tentunya sulit ya punya pelanggan yang loyal untuk yang pasar oligopoli, maka perusahaan lain sulit akan menyaingi karena sudah tahu jenisnya, karakteristik perusahaannya. Daripada perusahaan baru yang belum jelas, ya saya tetap loyal dengan produk ini. Ya tentu Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian bisa bayangkan ya, tentu saat ini ya masih loyal dengan misalnya contohnya merek sepeda motor ya, merek mobil yang loyal ya. Kalau tuh bukan Toyota, kami nggak akan beli. Ya itu mungkin satu bentuk kualitas. Padahal ada yang lebih harga lebih murah, lebih bagus kualitasnya. Tapi kalau sudah terlanjur loyal, beda lagi. Jadi seperti itu. Yang keempat, hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah ya, hak franchise, sehingga perusahaan lain tidak bisa masuk pasar. Jadi intinya sudah dapat pengesahan ya hak waralaba untuk mengelola ya atau franchise istilahnya, ya bagaimana lagi tidak bisa masuk. Yang kelima, kemudian terjadi kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Ya ini kalau bisa jadi timbul karena ada kebijakan oligopoli ini ya, pelemahan oligopoli ini ya. Maka di sini akan terjadi kolusi ya. Jadi bisa jadi nanti antara perusahaan ini yang banyak ini bisa jadi kalau itu tidak diawasi dengan baik oleh pengawas persaingan usaha, maka akan membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Berikutnya, apa sih kartel itu? Jadi di sini kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi supply dan kompetisi, yaitu kartel. Ya. Jadi selama ini kita kan mendengar kartel itu ya istilah untuk abuse ya, narkoba ya, kartel narkoba. Ya. Nah, tapi itu dalam kegiatan yang tentunya terkait dengan pelanggaran secara hukum ya yang itu berat ya. Dari saya ya, lebih dari 1 kilo kita menyelundupkan atau narkoba aja sudah terancam hukuman mati ya. Nah ini di sini maksudnya kartel ini di sini adalah produsen untuk produk atau di sini menghasilkan produk yang untuk barang ya berupa barang. Nah ini adalah kartel. Berarti kalau dia sudah sekelompok perusahaan yang sudah berkongsi dan dia
bertujuan jangan sampai harga kita turun ya, kita sepakat aja kita atur harga itu. Walaupun nanti ada pemasok lebih murah pada produk kita, ya tetap kita dengan harga yang sama itu. Lah itu berarti sudah terjadi kartel. Berikutnya kebijakan pemerintah terhadap pasar oligopoli. Ya, di sini memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru ya, untuk masuk ke dalam pasar, ikut menciptakan persaingan. Ya, contohnya seperti masuknya Petronas dan Shell. Dan ya tuh di sini juga dilakukan memperlakukan undang-undang anti kerjasama antar produsen atau undang-undang anti monopoli. Ya, yang ketiga, mengawasi persaingan usaha, pemerintah Indonesia membentuk KPK. Jadi bisa diartikan ini kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadi oligopoli yang lama, yang sudah berlangsung lama sekali, akhirnya antar tadi dicontohkan akan terjadi tindakan ya kartel ya, bagaimana mempertahankan harga jual. Sehingga di sini tidak akan jatuh, padahal betulnya bisa murah harganya, tapi karena ada kesepakatan tadi antara beberapa perusahaan produsen oligopoli, maka bisa terjadi praktek monopoli. Ya, dalam artian praktek monopoli tidak dilakukan secara sendiri, tapi secara bersama-sama oleh produsen oligopoli. Dan ini adalah program pengembangan ya wilayah pembangunan secara sustainable ya. Ini atmosfer ekonomi, sosial, ekologi, dan ini ada lingkungan. Lingkungan di sini adalah melingkupi beberapa populasi, tapi di sini yang paling penting adalah bagaimana operasional industri. Ya. Terus ada kantor pelayanan didukung oleh infrastruktur dan sumber daya alam dan juga sistem geografis secara regional. Nah, ini tentunya sebuah wilayah yang model bagaimana mempertahankan sistem atau pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ini jenis-jenis pasar oligopoli di Indonesia ya. Ada pure oligopoli atau oligopoli murni, ada oligopoli dengan perbedaan. Kalau yang pure oligopoli murni, cirinya barang yang diperdagangkan yang itu sifatnya mirip atau identik. Ya, contohnya perusahaan daerah produk air mineral dalam kemasan atau mungkin perusahaan produk semen. Ya, produk semen. Ya, tadi sama-sama. Jadi saat ini ya contohnya pabrik semen, pabrik semen, produsen sawit semen, Bendungan Gresik, semen Cipinang, ya semen Tonosain Darung dan lain sebagainya. Atau produk air mineral ya banyak sekarang ya, Aqua, Club dan lain sebagainya. Kalau yang ini oligopoli yang differentiated ya, yang dibedakan, mana cirinya adalah contohnya di sini pasar sepeda motor di Indonesia yang hanya dikuasai oleh beberapa merek tertentu, Honda, Yamaha, dan Suzuki. Tapi ini dalam artian ya kalau kita kan untuk mencari merek sepeda motor, tapi ya sesuai selera kita masing-masing. Ada yang senang Yamaha, ada yang Honda, ada yang Suzuki. Diferensiasi produk yang mirip atau identik, ya ini yang mirip bisa terverifikasi karena lokasinya. Misalnya lokasi Alfamart di satu daerah lebih nyaman ditempuh daripada Indomaret yang lokasi di rumah 5 rumah di sebelahnya rumah kita. Atau mungkin Alfamart berlokasi di daerah yang tidak terlalu ramai untuk diseberangi pembeli dibandingkan Indomaret yang tempatnya ramai. Jadi sesuai dengan selera kita masing-masing. Yang satunya lebih nyaman tempuhnya, ya.
Yang satunya lagi tidak terlalu lama, lokasi daerah yang tidak terlalu lama. Nanti kita cari yang jangan sampai berjubel pembelinya. Tentu kita memilih yang lokasinya tidak terlalu ramai dibanding Indomaret yang ramai. Ya. Jadi ini kalau yang berbasis produk yang mirip atau identik. Terus kalau yang produk yang mirip bisa terdiferensiasi karena iklan yang terus-menerus. Ya, contohnya cairan pencuci rambut ada merek Sunsilk. Nah, ini adalah berbeda ya. Ini untuk yang pemakai jilbab, tentunya isinya berbeda dengan yang botol kuning, hitam, merah muda yang lainnya. Atau mungkin pewangi, pewarna, ya, yang warnanya berbeda ya. Jadi yaitu cara pencuci rambut atau sampo dari bahan kimia yang sama. Nah, yang ini adalah bagaimana gambaran fenomena perekonomian Indonesia ya. Jadi kalau terkait dengan tadi kekuatan pasar tadi ya, pasar itu kita bicara pasar kita bicara tentang produsen dan konsumen. Nah ini ada beberapa kondisi Indonesia ya, itu ada ancaman, ada kuatnya posisi ekonomi Cina ya karena produk domestik brutonya meningkat. Terus instrumen politik keamanan Serikat dan Eropa ya kita tahu sendirilah ya bagaimana Amerika dan Eropa menguasai ekonomi dunia. Jadi mereka menggunakan Bank Dunia dan IMF untuk menguasai dunia. Ya tentu Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian kan tahu saat ini posisi beberapa negara yang dinyatakan mulai palilit sudah diobati, sudah minta dokter IMF untuk atau artinya minta talangan utangnya. Terus juga ada front pertempuran negara-negara dunia ya. Ini yang isu-isu saat ini ya. Ini yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia ya tahun 2021 kemarin itu pertemuan negara dunia ada isu. Tentu saat ini juga masih relevan ya. Ada isu demokratisasi ya, di Amerika lah ya. Menyampaikan bahwa negara semacam kayak Kuba, negara Korea Utara itu dianggap tidak demokratis dan sebagainya. Ya. Yang kedua globalisasi. Ya, globalisasi sekarang sudah masuk ke ranah kemana-mana ya globalisasi. Jadi sekarang tidak ada batas ya no borderless ya state negara yang tidak berbatas. Sekarang bisa informasi bisa tahu kemana-mana bisa dulu masih terbatas. Terus juga zamannya sekarang zaman digitalisasi. Terus yang nggak penting juga persaingan sengit yaitu mata uang konvensional dengan mata uang digital yang saat ini terjadi ya. Ya Bitcoin dan sebagainya itu yang saat ini ya. Terus hingga 2030 diramalkan perekonomian masih dominasi Amerika Serikat dan Asia Timur. Dan ini disampaikan menurut penelitiannya Indef ya Institute for Development of Economic Finance 2021. Ya, tentunya bisa disimpulkan keempat bentuk struktur pasar tadi, monopoli, oligopoli, dan sebagainya tadi itu bisa disampaikan apakah cocok dengan kondisi di Indonesia. Ya. Keempatnya pernah berperan dalam ekonomi, bentuk mana yang paling berperan. Dan apa peran pemerintah dalam mengatur pasar perekonomian Indonesia. Yang terakhir, ya kemarin waktu pandemi, bisnis tes PCR oleh pejabat pemerintahan. Ini apakah kategori termasuk monopoli atau bukan ya? Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini waktu 4 menit ya, silakan kalau ada yang diskusikan ya. Itu tentu dilihat dari pandangan perspektif etika ya. Ya saat ini juga untuk pembangunan infrastruktur ya bisa dilihat ya PT Waskita Karya tentu mendominasi di sini dalam infrastruktur di Indonesia. Nah, apakah ini praktek ini baik ya tentu dilihat dari etika ya. Etika itu baik atau buruk ya, etis atau tidak etis ya. Ya silakan Bapak Ibu, minta kalau mati nanti kita lagi ya, ini 3 menit, tinggal 3 menit ya silakan
Nanti ada monopoli, oligopoli, ya, pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik tadi ya. Ya, tentunya ini akan berdampak semua kepada